Aneh bilang untuk tidur, semua mencoba buat terpejam. 4 dari 6 orang di tenda saya berhasil tidur. Mungkin karena lelah saat mendaki dari base camp, serta lelah dengan semua yang udah mereka lihat. Sisa Aneh sama Yopi doang. Tiba-tiba ada suara nyinden. Yopi, ada yang masih melek? Jangan tidur dulu ya. Gua dengar suara orang nyinden. Aneh, slow Yof, gua belum tidur. Paling Mas Ical itu nyinden. Secara kan dia orang Jawa Tulen. Yopi, coba lu denger yang bener. Ini mah suara cewek. Lah, kan lu tahu si Ical suaranya ngebas. Aneh, pendaki lain kali baru nyampe. Terus nyinden. Yopi, iya kali ya. Gua ngapa jadi sugesti mulu? Aneh, ya udah lu tidur, ntar jam 2 gua bangunin. Yopi, gak bisa tidur gua. Pertama kali ngeliat gitu-gituan, jadi kebayang baik. Tiba-tiba belakang tenda Aneh ada yang ngintip. Plak 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 plak. Mulai lagi dah. Lama-lama kesel juga Aneh kan. Terus tiba-tiba ada bunyi langkah kaki di belakang tenda Aneh. Anehnya, di situ semak belukar yang lumayan tebal. Terus langkah itu mendekat ke tenda Aneh. Yalah, gondes gak ada bayangannya. Bahkan siluetnya gak ada yang kelihatan di tenda Aneh. Itu malam terang bulan padahal. Terus bunyi langkah berhenti tepat di depan tenda Aneh. Terus jerigen air yang kita bawa bunyi. Tiba-tiba geleguk geleguk geleguk, prak, bunyi jerigen jatuh terus sunyi. Aneh lihat Yopi gambar terbaik. Aneh tutup kepala Aneh pakai kupluk. Sleeping bag Aneh yang bermerek JWV. Aneh nyoba buat tidur sambil mikir, salah apa kita sampai diganggu terus. Terus bisa-bisanya ini bocah tidur, sedangkan Aneh nyaksiin nih horor berdua sama Yopi. Hihihihihi. Wancik, ada suara dari samping tenda. Aneh tutup kuping, Aneh pakai tisu basah. Bodoh amat. Tiba-tiba tenda tepat di belakang kepala Aneh terdorong ke arah dalam. Aneh kesal. Aneh tekan keluar lagi. Aneh ketekan, tapi gak ada benda apa-apa yang neken. Di luar juga gak ada angin. Posisi tidur kami, kepala di bagian samping tenda. Biasanya kan kepala itu ngarahnya ke pintu ya. Jadi kaki di pintu, tapi kita enggak. Sialnya, Aneh dapat posisi di pintu. Gangguan demi gangguan. Terus datang dan datang. Aneh acuh aja pasang alarm di HP Aneh pukul 2 malam. Saat itu terpampang jam masih angka 11. Akhirnya Aneh coba tidur. Yopi juga gak ada suaranya dan Aneh terlelap. Det. Bunyi alarm membangunkan Aneh pukul 2 dingin malam itu. Itu pertama Aneh ucapin. Terus Aneh bangunin yang lain. Sepertinya di tenda sebelah Mas Ical juga udah bangun. Aneh kasih tahu, Mas, bangunin yang lain Mas. Mau zombie ini. Mas Ical, tenang aja. Aneh bangunin semua. Mereka bangun dalam kondisi menggigil. Mas Ical sepertinya udah keluar. Jadi Aneh juga keluar tenda. Buset, dinginnya lebih dingin dari Cikuray. Padahal di Cikuray Aneh hipo. Mas Ical di luar nyalain rokok. Pagi itu langit cerah, terang. Bintang terlihat begitu banyak. Aneh tertegun. Satu persatu anak-anak mulai keluar. Mereka kedinginan, tapi Aneh suruh gerak terus. Minimal mondar-mandir supaya tercipta suhu hangat di tubuh mereka dan hangatnya terperangkap palka dan jaket yang mereka pakai. Terus Aneh suruh siapin alat-alat dan perlengkapan buat ke puncak. Setelah selesai, Aneh ngerasa ada orang yang kurang. Bang Jawa. Aneh, Bang Jawa mana? Mas Ical, tepar iku wong, sakit dia. Alvin, gak bisa ikut dong. Mas Ical, gak bisa, jadi kalian aja. Saya gak bisa ikut juga. Saya jagain Jawa, sekalian jagain tenda. Aneh deketin Mas Ical dan bisikin,
Terus gimana nanti kalau ada gangguan, Mas? Mas Ical, yakin sama Tuhan, Teh? Boleh dah. Masalah ini gimana kalau ada apa-apa? Ya udah, nggak apa-apa, fix aja, tetap muncak. Kita berdoa dengan segala peralatan yang kita bawa. Semoga bisa sampai puncak. Ya, tujuan kita puncak Kenteng Semo. Puncak utama 3142 mdpl. Ada puncak lainnya, Syarif dan Triangulasi. Kenteng Songo dan Triangulasi berdekatan. Kami mulai jalan muncak. Karena gak ada Mas Ical sama Bang Jawa, Ane jadi pemimpinnya. Sweeper Ane percayain sama Ijiung. Masuk kembali ke vegetasi yang cukup lebat dengan jalan tanah gembur. Tiba-tiba, Dobleh sama Yopi teriak, Dobleh, astagfirullah, mata apaan itu warna merah? Yopi, jangan ditunjuk, Bleh. Ane, fokus jalan, lihat ke bawah aja. Kondisi cukup gelap meski terang bulan, karena kita udah masuk vegetasi. Kita jalan terus, jalanan mulai berbatu. Sampai deh kita di pos 3, jalanan ke arah puncak itu lurus aja. Dari pos 3 seharusnya. Di plang juga tertera kayak gitu, tapi gak ada jalur, Ane lihat. Jadi, Ane mutusin buat ambil ke arah kanan. Ada sedikit jalur bekas terabasan kayaknya. Ane jalan terus tuh jalan. Masuk semak, sedikit belok kiri. Dan seret, jurang. Jurang kelihatannya dalam banget. Kampret, Ane suruh putar balik. Ane deketin plong lagi. Dan apa yang terjadi? Jelas, di depan plong itu ada jalur berbatu. Tapi, tadi nggak ada, jujur. Kami jalan terus sampai akhirnya tiba di pos batas kabupaten. Di sini, kami break sebentar. Wancik, indahnya kelap-kelip kota Magelang. Di tengah kegelapan, jauh kami memandang Sumbing Sindoro. Dan bahkan, perahu kelihatan sepertinya di perahu lagi badai. Ini indah banget, sampai rasa takut kami hilang. Belum sempat Ane berpikir, bakal lupa sama tuh teror. Si Iban yang duduk di batu terseret kira-kira 7 meter ke arah jurang. Ane, Ahan, Iban, aneh, gak terlihat apa-apa. Tapi Iban kayak diseret, anak-anak pada histeris. Ane pun teriak, bangsat, gua gak ganggu lu ya, lu ngapa ganggu? Ane kelap, terus Ane ditenangin sama Dobleh. Dobleh, jangan Teh, lu malah mancing mereka kalau gitu. Sabar aja Teh, Ane sedih. Pertama kali Ane pas daki, diganggu terus. Kok gini amat ya? Anak-anak pada keluar air mata. Tapi Ane terus semangatin. Ane, kalau udah di puncak, pasti kebayar deh. Diemin baik gangguan para cecunguk ini. Kita mulai jalan. Sepertinya gangguan fisik beralih ke gangguan suara-suara. Di perjalanan, banyak banget suara-suara orang jerit atau nangis yang sumpah cuma kita saat itu gak nyangka matahari udah terbit dan kita belum sampai puncak. Padahal udah 4 jam jalan. Ane akuin jalan kami lambat banget. Dinginnya bukan main. Rambut kita semua jadi es. Bibir pecah semua. Tangan jadi tebal gitu. Ane nangis dan sejadi-jadinya gak kuasa. Gagal gini, Ane ngerasa bersalah. Gagal bawa teman-teman Ane semua yang pertama kali mendaki ini. Ane minta maaf sama teman-teman Ane. Ane, maaf ya, gua gagal bawa lu, Ii. Ini bukan masalah dapat ya, ini masalah kebersamaan kita menggapai puncak sama-sama, sukses sama-sama. Dengar kata-kata Ii, gua makin nangis. Yang lain juga mulai netes air mata. Sambil nguatin Ane, Jiung bilang, jalan yo Teh, itu kayaknya puncak Teh. Terus kita jalan sampai di sebuah pertigaan. Ane pilih arah kiri, terlihat banyak Edelweiss. Ternyata tempat yang udah kita lewatin juga penuh dengan itu. Kita akhirnya sampai di puncak yang ternyata itu puncak Syarif bukan? Ane nangis lagi. Nangis terlihat indah banget. Ini sampai akhirnya semua nangis dan saling berpelukan. Bukan karena lebay atau apapun itu yang alay-alay, tapi karena rasa persahabatan di antara kita semua. Jujur, ini momen terbaik saat kita mendaki di Bambabu.
Meski pagi itu kita cuma sampai Syarif, kita foto-foto, ngabadiin momen ini. Ya, Merbabu begitu indah, Merapi terlihat gagah di selatan. Di barat terlihat Sumbing dan Sindoro, serta perahu menjulang. Bahkan Gunung Selamat mengintip di balik Sindoro. Air mata Ane netes terus sampai Ane gak sadar kalau persediaan air kita pas di summit gak cukup. Kampret banget emang. Gangguan astral hilang, gangguan logistik melanda. Teman-teman terlihat pada kehausan dan kelaparan. Ane akhirnya nyari-nyari pendaki lain, dan akhirnya Ane ketemu. Mereka pendaki dari Trenggalek. Ada 5 orang dari mereka. Ane lupa nama-nama mereka. Yang jelas, Ane dapat bantuan berupa 3 botol air minum dan 7 bungkus mie instan. Ane berterima kasih banget sama mereka pokoknya. Kita foto-foto sama mereka. Kami di puncak ngabisin waktu 3 jam. Lalu kami mutusin buat turun. Di perjalanan turun, keindahan Merbabu terlihat semua. Ternyata di sisi kanan kiri ada kawah. Pantas bau telur busuk. Pas kita di summit tadi pagi, bau belerang ternyata. Ane tengok kawah sebelah kiri dari arah puncak. Seperti ada penampungan air di sana. Kami lanjutkan perjalanan menuju tenda kami. Kami sampai di pos 3. Pos di mana kami nyaris nyebur jurang gara-gara salah jalur. Ini kondisi udah terang. Di tempat Ane salah jalur, pas di summit ada manusia berbulu hitam. Yopi. Astagfirullah. Siang-siang masih ada aja. Ane. Sial, jangan dilihat. Ayo jalan. Alpin. Gua gak mau jalan paling belakang. Dobleh. Iya, gua paling depan aja. Irul. Iya, gua jangan di belakang juga. Ane. Ya udah, gua paling belakang. Ayo jalan bego. Udah tahu begini malah diem baik. Ane udah pasrah dan Ane cuma berharap pendakian ini cepat selesai. Kita jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Ane nengok ke belakang dan dia masih stay di tempat yang tadi. Sial emang. Di perjalanan terus kita ditimpukin pakai tanah, tapi nggak ada yang nimpuk. Dejan, woi, lu kondisi begini masih aja sempat-sempatnya bercanda. Main timpuk-timpuk tanah segala. Pasti Dante nih, kan dia paling belakang. Ane, bukan gua, astagfirullah. Gua jalan terus. Gak sempat nunduk ngambil tanah. Pi. Anjir, suara apaan tuh? Ane, woi, lari. Ane gak tahu ada apaan. Ane suruh lari aja. Ya walau endingnya ada yang kepleset lah. Akhirnya kita sampai di pos 2. Semua ngos-ngosan. Jiung. Lu emang ngeliat apaan, Teh? Sampai nyuruh lari, sampai ngos-ngosan ini. Ane. Gua gak lihat apa-apaan sih. Cuma gua bosan diganggu terus. Iya, kampret lo ya. Mana gua kepleset lagi. Ane. Ya udah yuk ke tenda aja. Kita ke tenda, guys. Kondisi tenda ada Mas Ical yang lagi masak dan Bang Jawa yang udah kelihatan mendingan lagi minum kopi. Tiba-tiba Mas Ical bilang, diganggu terus ya kalian. Dobleh. Sampai gila gua, Cal. Yopi. Lain kali gua gak mau ikut dah kalau ke gunung yang angker. Ane. Ini gunung gak ada riwayat angker-angkernya sama sekali. Mas Ical, masih kuat muncak lagi nggak? Nanti sore jam 3 kita ke Kenteng Songo. Ane, kuat tenaganya mas, tapi gak kuat gangguannya. Mas Ical harus dikuat-kuatin Teh untuk menggapai puncak. Rintangan apapun itu harus bisa kamu lewati. Ane juga sadar akan kata-kata Mas Ical. Emang banyak hal yang bisa kita ambil dari naik gunung, terutama masalah menggapai puncak. Menggapai puncak karir dalam hidup sama seperti menggapai puncak saat naik gunung. Capek sih emang, tapi kebayar saat kita udah menggapainya. Lalu Ane nanya Mas Ical, Mas, Drigen yang semalam mana? Mas Ical, yang semalam itu diminum genderuwo. Ane, kenapa sih mereka ganggu kita mas? Aneh, lagian kalau meminum di situ kan ada air pipa. Mas Ical, saya juga lagi nyari tahu.
penyebab kenapa kalian diganggu. Makanan akhirnya siap. Pagi menjelang siang itu, kami makan nasi abon, sosis nugget. Enak pokoknya. Semua makan bagikan predator yang baru ketemu sama mangsanya. Pas lagi makan, satu tenda rubuh. Bruk. Aneh udah gak bisa positif. Aneh lama-lama terbiasa akan gangguan dedemit sial ini. Mas Ical, udah gak apa-apa, ntar bisa dibangunin lagi tendanya. Tapi Aneh udah gak nafsu makan. Aneh bangun tendanya lagi sendirian. Bukan karena teman Aneh gak mau bantuin, tapi Anehnya emang udah kesel banget. Aneh masuk tenda dan tiduran. Aneh rebahan dan mikir, kenapa harus seperti ini gangguannya. Baru mikir begitu, tiba-tiba ada bau busuk. Mas Ical dan Teh keluar dari tenda. Teh, Asyad, Teh, di samping lu ada cewek mukanya idih. Ii, anjir, itu apaan lagi ya Allah? Aneh bingung terus nengok dan setan sialan lu ya. Aneh sambit pakai sleeping bag Yopi. Sialan, mukanya hancur banget kampret. Itu mata, posisinya di mana? Mulutnya lebar banget. Keluar darah dari hidung. Aneh langsung keluar dari tenda. Aneh keluar air mata lagi. Konyol dah ini setannya lama-lama. Stres Aneh lama-lama. Mas Ical, usahain bareng-bareng terus Teh. Aneh diam aja. Udah trauma ini. Rasanya pengen balik aja ke Jakarta. Tiba-tiba si Ojan pingsan. Aneh panik, bingung juga kenapa yang pingsan dia terus. Aneh buang pikiran itu jauh-jauh. Aneh masak air panas buat minum Ojan yang lagi disadarin sama Mas Ical. Yopi, dia kenapa Cal? Jiung, kok dia mulu yang pingsan? Aneh, emangnya lu mau jadi yang pingsan Jiung, lu mah doainnya begitu Teh. Mas Ical, kayaknya saya tahu. Doble, apaan Cal? Mas Ical, lihat, nanti bakalan terungkap. Aneh diem aja guys. Matahari makin naik. Aneh mutusin buat masak makan siang. Menu siang hari ini, nasi tempe abon karage. Ojan sadar juga akhirnya. Dirawat Mas Ical dari tadi. Makanan siap. Semua Aneh suruh makan siang. Dengan lahap kita makan pasti pernah dengar istilah naik gunung bikin lu tahu sifat temen lu. Kelihatan semua sikapnya, terutama yang egois. Siang itu, Aneh ngabisin waktu ngobrol-ngobrol. Zuhur berlalu. Kita sholat. Selesai sholat, wacana Mas Ical tadi pagi kembali jadi topik obrolan. Gimana? Mau muncak lagi nggak nanti jam 3? Aneh, saya ikut Mas, kalau Mas muncak lagi. Jawab, gua ikut. Tadi pagi gak dapat muncak gua. Kan gua tepar. Dobleh. Iya, gua ikut juga. Ii, gua gak ikut dah. Fisik gua gak kuat. Yopi, gak ikut juga gua. Lo tahu kan, kalau gua gak kuat dingin. Untung aja tadi pagi pas di summit, gua double 3 semua. Semua mutusin buat ikut kecuali mereka berdua. Aneh sih ketawa dalam hati. Mereka berani gak ikut. Udah tahu serem. Mas Ical sih tadi pagi berani berdua sama Bang Jawa. Lah, mereka gak sadar kali itu. Hahaha, biarin baik, ntar digangguin kicep. Mas Ical, ya udah siapin peralatan summitnya. Teh, bawa kompornya ya. Aneh, oke Mas. Aneh bawa karir ke puncak buat kompor sama logistik. Takut kekurangan air kayak tadi pagi. Waktu terus berjalan dan udah jam 2:30. Mas Ical mutusin buat berangkat sekarang. Yo wes, kita mangkat. Aneh, oke, doa dulu ya. Kita doa semua. Ya, Mas Ical ikut perjalanan ini. Mungkin gangguannya udah gak akan ada. Kita nanjak 11 orang lagi. Oke, seusai doa, kita lanjut muncak. Oke, berangkat. Mas Ical dan Aneh di perjalanan naik di siang hari terasa sangat cepat. Wow, di perjalanan cuma sedikit gangguan, seperti timpukan tanah dan tiupan-tiupan di kuping. Kuping Aneh ditiupin dari samping. Aneh cuek aja. Tiba-tiba, tas yang Aneh bawa jadi berat. Wih, mungkin Aneh capek kali bawanya. Aneh, rest Mas, bentar, capek rasanya. Mas Ical, wah,
di atas karir kamu ditumpangi, Teh. Ajaib banget sialan. Aneh lagi yang ditempelin. Sial, tiba-tiba enteng. Pas Mas Ical komat kamit gitu. Aneh, Bang Jawa bawa karir, Bang. Ya, aneh takut ditempelin. Jin kagak punya kaki yang bisanya cuma numpang. Ya, kami lanjutin perjalanan. Tak terasa kita udah sampai pertigaan dekat puncak. Kita ambil kanan ke arah Kenteng Sono. Kita jalan terus, muterin sebuah bukit dan aneh terpaku. Sabana sebagus ini, sial, ada jembatan setan pas banget sebelum Kenteng Sono. Kita lewatin tuh jembatan sampai puncak. Lagi-lagi aneh netes. Ya, sore ini lautan awan benar-benar tersaji di hadapan aneh. Semua nangis, kecuali Mas Ical dan Bang Jawa yang udah pernah kesini. Kita foto-foto, lautan awan bener-bener dah. Kita habisin waktu sejam di atas. Ngopi, mendaki ada kelompok lain yang siap-siap turun lewat Solo. Setelah puas, kita putusin buat turun jam 6. Udah berkabut semua. Jerot, udah rada gelap juga. Aneh tenang, karena ada Mas Ical. Tapi ketenangan aneh hilang. Ada yang lewat di tengah-tengah kabut itu. Larinya kencang. Sial, apa-apaan ini? Aneh posisi itu di belakang. Lanjut aja dah, bodoh. Hari mulai gelap. Gangguan terus datang. Kakak aneh tarik ke belakang. Aneh bingung. Posisi aneh soalnya paling belakang. Aneh. Mas Ical berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suara lirih itu. Kampret, aneh cuma 11 orang yang nanjak. Aneh, setan alas sial. Mas Ical. Ojo lancang, Teh. Aneh, iya Mas, maaf. Kita jalan lagi, sampai pos batas kabupaten juga akhirnya. Tapi, Mas, itu ada api. Mas Ical. Iya kayaknya, Dejan. Apinya jalan. Orang nanjak kok bawa obor, Alvin. Lah, apinya makin deket itu. Mas Ical. Wih, Banaspati. Aneh nunduk-nunduk. Itu api lewat dengan cara terbang. Tepat di atas kepala kita. Sialan. Itu ada apa lagi? Itu tuh setan mukanya kayak barong. Kampret, apa-apaan lagi sih ini? Aneh. Lama-lama gue lawan nih setan. Mas Ical dan Teh, sabar. Aneh benar-benar kesel. Udah gak ada rasa takut sama sekali. Tapi Mas Ical nyuruh sabar. Kita lewatin tuh barongsai geblek. Kita jalan terus, jalan terasa lambat banget. Gubrak. Dejen kepleset dan kena Ibat. Aneh ngakak. Ibat kayak didorong. Aneh dorong terus Jan. Hahaha. Dobleh. Haha, dah. Ternyata Ibat cedera serius. Kesleo dia. Jadi gak bisa buat jalan. Brak. Si Ojan pingsan lagi. Aduh, gak bosan apa lu Jan? Si Alvin menunjukkan gejala-gejala hipo. Aduh, makin aneh. Dobleh, Hasan peluk si Alvin. Mas Ical ngurusin si Ojan. Bang Jawa mijitin si Ibat. Lagi kondisi gitu, dengan santainya dua pasang wanita terbang di hadapan kami. Bisa bilang nih sih mbak, saking stresnya aneh saat itu. Hihihi, melengking malah. Kaget. Aneh, malah ketawa lu bego. Bukannya mikir. Demi Allah, itu aneh udah stres banget gara-gara setan kampret. Aneh sempat mikir, gak bakal hiking lagi gara-gara pendakian ini. Lagi-lagi aneh netes sialan. Asal, Teh, jangan dilawan. Udah biarin aja. Mas Ical, wah, ini penyebabnya. Sambil nunjukin sebuah keris kecil dari tas selempang yang Fauzan bawa. Cal. Saya ngerasain energinya tadi sebelum kita naik. Dan akhirnya terungkap apa penyebab kita diganggu dan kenapa selalu Ojan yang pingsan. Aneh. Ini keris apa, Mas? Saya gak tahu ini keris apa. Yang jelas, ini keris pelindung. Tapi keris ini aneh. Energinya seperti pudar atau entah gimana. Makanya saya gak bisa ngerasain energinya. Tadi sebelum naik baru keluar aktivitas energi. Dobleh. Sial. Lain kali gak gua ajak tuh anak-anak.
Aneh, jangan gitu Bleh. Dobleh, lu mikir lah, dia dari awal paling egois. Ini bener, sifatnya ketahuan semua. Asal. Ya udah, Bleh, jangan emosi dulu. Urusin Alvin sama Ojan dulu. Iban biar diurus sama Jawa. Alvin sama Iban udah agak mendingan. Tinggal Ojan yang belum sadar. Setelah 1 jam kita nunggu, dingin banget. Udara semakin gelap. Mungkin jam 7-an. Akhirnya Ojan bangun. Dobleh. Si goblok akhirnya sadar. Aneh. Hus Bleh. Jangan sampai ada konflik antara kita. Pandai lu ada dendam pribadi atau gimana, urusin di Jakarta. Itu hak lu dah, Mas Ical. Jan, ini keris buat apa? Ojan cuma diem aja, gak jawab sama sekali. Dobleh, ditanya jawab tolol. Asal, kalem aja Bleh. Jiung, slow lah Bleh, jangan gitu. Kita di sini bertahan hidup sama-sama. Mas Ical, jujur Jan, ini buat apa? Saya nggak akan marah. Terlihat naluri ke bapak-bapakan yang ditunjukkan Mas Ical. Ozan, itu cuma buat pegangan Mas. Kata bapak, suruh dibawa buat jaga-jaga. Ozan ini pengikut salah satu aliran bela diri asli Indonesia. Pasti tahu dan pasti ada teknik buat kanuragan. Dengan cara rasuan mungkin. Mas Ical, justru kesannya itu kamu nantang Jan. Ibarat di pasar ada preman penguasa. Nah, kamu bawa preman lain, pasti jadi konflik. Ojan pun meminta maaf. Iya Mas, saya minta maaf. Dobleh, maaf gak cukup bego. Lu gak tahu jadi gimana ini di pendakian. Yang seharusnya biasa-biasa aja, malah jadi penuh dengan teror. Ojan, lu bisa santai gak sialan? Aneh. Udah Bleh, lu jangan bikin ribut. Lu juga Jan, baru siuman, udah gitu aja. Mas Ical, ya udah, yang penting semua gak kenapa-kenapa. Kalian tabah aja, andai ada gangguan lagi. Ya udah, siap-siap jalan. Kasian Pi sama Yopi cuma berdua di camp. Perjalanan penuh godaan. Aneh kali ini jadi leader. Di depan, Aneh banyak banget penampakannya. Kuntilanak sama genderuwo. Ada juga siluman monyet yang loncat ke sana kemari. Aneh cuek aja. Kondisi gelap. Aneh, pokoknya jalanannya nunduk, lihat pijakan, jangan celingak-celinguk. Dobleh, emang ngapa Teh? Anjir, noleh ke samping kiri. Aneh, kan udah gua bilang. Hihihihihi. Sial, dia ketawa melengking. Aneh tahan emosi Aneh. Untung gue sabar. Dejan, udah Teh, diam. Jalan terus, banyak banget. Bener-bener banyak. Gak nyangka dah segila ini. Dan akhirnya sampai kita di pos 2. Ya rame banyak tenda. Kita jalan deketin tenda kita. Sepi, Yopi sama Pi kemana? Aneh buka tenda. Dan Yop, lu ngapain? Yopi, tidur gua. Kampret, digangguin mulu. Tenda digeplak-geplak. Ada ketawa kuntilanak juga. Mana si Pi, kebo banget lagi. Aneh, bukannya tenda rame, banyak tenda gitu. Yopi, mata lu buta ya? Lihat noh. Aneh, lah, tadi perasaan kok banyak tenda? Dejan, astagfirullah, yang tadi kita lihat pada kemana? Dobleh, sial, emang gara-gara si tolol. Ojan, apa lu bilang? Ngangkat kerah Dobleh. Jawab, lu mau so jagoan di sini? Lu gak kasihan sama Alvin? Dia langsung masuk tenda. Kedinginan, malah pada ribut. Ya, Alvin malam itu benar-benar hipotermia, sampai kencing di celana. Aneh tamparin gak sadar. Aneh ajak ngomong malah ngelantur. Aneh minumin air mendidih malah kebal kayak debus. Napasnya dingin dan menggigil terus. Aneh gantiin bajunya. Gak apa-apa bekas kencing juga. Aneh dobelin pakai baju yang ada di karir. Dan karir dia dobel baju 5. Terus sleeping bag 3. Aneh takut dia lolos. Dia salah satu kawan baik Aneh. Dan juga kalau lolos, bilang apa sama orang tuanya? Alvin udah gak menggigil dan tidur nyenyak kayaknya. Ibad juga di tenda lain tidur menggigil. Aneh, Bad, lu hipo Bad. Nama bapak lu siapa? Ibad, Teja. Aneh, alhamdulillah
masih sadar. Yang lain malah pada ketawa. Aneh lanjutin masak buat makan malam. Terus bakar api unggun buat ngangetinnya. Wah, awan badai kelihatan di sana. Makan malam kali ini seadanya. Cuma nasi goreng. Semua makan kecuali Alvin dan Ibad. Lagi dan lagi, keegoisan terlihat. Maruk asli maruk. Lanjutin ibadah dan tidur malam itu gangguan juga terus datang bertubi-tubi. Sampai Aneh bilang, udah kek gangguannya, gua seduhin kopi dah. Saking sompralnya kan, gara-gara stres. Aduh, coba buat terpejam dan sedikit-dikit bisa sampai akhirnya Aneh terbangun. Karena sebuah teriakan. Ya, si Ojan teriak. Kayaknya dia jadi sasaran teror para begundal gaib. Terdengar percakapan dari tenda sebelah. Dobleh. Mampus lu, gara-gara lu nih. Kena batunya kan lu. Biar ditonggolin kepala gunting lu. Diung. Kalau dia dinampakin, kita juga ngeliat lah. Kita kan setenda. Dobleh. Oh iya, jujur. Aneh ketawa di dalam hati. Meski lagi diteror gitu. Masih sempet-sempetnya aja polos gitu. Aneh lanjutin tidur aja. Sekitar jam 2 pagi, Aneh kebangun. Aneh lihat Yopi, dia gak bisa tidur, bener-bener dingin, tembus ke sleeping bag juga. Aneh, Yop, gak tidur. Yopi, gak bisa teh gua, mana digangguin mulu, temenin gua teh. Aneh, iya slow, gak bisa tidur lagi gua. Kaget, kirain apaan? Si Irul ternyata ngorok. Aneh ngobrol sama Yopi. Hihihihi, ada suara kuntilanak lagi. Aneh, kok nggak bosan ya gangguin kita? Yopi, anjir, suara apaan itu? Aneh, pakai nanya lagi lu. Apaan yang suka ketawa? Yopi, bodoh ah. Gubrak. Aneh bingung, itu bunyi apa? Sampai Aneh sadar, itu bunyi tenda sebelah rubuh. Dobleh. Weh, bangun, ini tenda rubuh. Mas Ical, ya wes, ayo kita keluar. Aneh sama Yopi yang beda tenda juga keluar buat ngeliat sekaligus bantuin mereka. Aneh ambil senter lalu ngarahin ke tenda yang rubuh. Aneh, frame-nya kecabut. Gak mungkin angin yang ngelakuin ini karena frame-nya tertancap dalam banget. Aneh, walah, kok bisa ya frame-nya kecabut? Padahal udah ditancapin dalam banget. Kalau angin biasanya gak mungkin bisa sampai kecabut gini, kecuali badai. Tapi kondisi sekarang bukan badai kan? Yopi, kalau orang juga nggak mungkin teh. Soalnya cuma ada kita di sini. Ozan, astagfirullah, itu apaan? Sambil nunjuk ke atas pohon. Dobleh, nggak ada apa-apaan sih. Mampus lu, emangnya enak dinampakin dewekan. Biar dimakan lu sama setan sini. Mas Ical. Dobleh, kamu jangan doain gitu. Ya udah Dan, sekarang kamu tenang aja. Salah kamu juga kan karena bawa ajimat. Dari situ, Ozan cuma nunduk. Aneh bangun lagi itu tenda. Dan dengan bantuan yang lain, itu tenda akhirnya kelar juga. Semua masuk tenda lagi kecuali Aneh, Yopi, sama Mas Ical. Aneh masak kopi buat nyengetin badan di kondisi dingin yang menurut Aneh cukup ekstrim. Aneh, Mas Ical, sampai kapan kita diganggu kayak gini? Tadi tenda yang Mas tempatin rubuh karena digangguin goib kan? Yopi, iya Cal, sampai kapan? Besok kita turun, tapi gua ngeri ada yang diikutin sampai Jakarta atau malah ada yang gak dikasih pulang ke Jakarta. Mas Ical, tenang aja, paling kita cuma diganggu sampai base camp. Mereka penunggu asli sini, gak mungkin mereka ngikutin sampai Jakarta. Yopi, ya udah, gua masuk tenda, gua nggak kuat, dingin banget. Sisa Aneh sama Mas Ical. Dan teh, kamu ketemu sama seorang kakek di Jogja. Aneh, iya Mas. Mas Ical, dia itu leluhur kamu, kerabat dari Pangeran Diponegoro. Kamu ada hubungan darah sama Gusti Pangeran. Pangeran, kerabat dan pasukannya melarikan diri ke daerah Purworejo hingga ke Kebumen. Kamu orang Purworejo kan? Aneh, iya Mas. Kok Mas tahu saya orang Purworejo dan tentang silsilah keluarga? Saya sendiri gak tahu apa-apa tentang leluhur saya. Mas Ical, saya tahu dari leluhur kamu itu pas di base camp waktu kamu tidur.
leluhur kamu itu muncul dan cerita sama saya. Aneh, oh gitu ya mas. Mas Ical cuma tersenyum. Sedangkan Aneh termenung. Aneh punya silsilah keturunan sampai ujungnya di Pangeran Diponegoro. Aneh gak percaya siapapun leluhur Aneh gak akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi ke depannya dalam hidupannya. Karena takdir bukan karena leluhur, tapi karena Tuhan telah merencanakannya. Dan anehnya, leluhur Aneh tahu cara naik bis. Zaman dulu gak ada bis kan? Aneh juga mikir, banyak pelajaran yang bisa Aneh dapat dari perjalanan kali ini. Kenapa gak di gunung-gunung sebelumnya yang pernah Aneh naikin juga? Entah, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin karena merbabu masih berada di Karesidenan Keduk, tanah para leluhur Aneh. Lamunan Aneh buyar ketika Mas Ical nyuruh Aneh masuk ke tenda. Aneh masuk ke tenda dan lanjutin tidur. Sinar matahari terasa silau di mata Aneh yang masih terpejam. Aneh buka mata, udah terang, tenda udah kosong, dan pintu tenda udah kebuka. Di luar terlihat lagi pada masak. Alvin juga udah kelihatan segar. Aneh keluar, terlihat muka-muka ceria. Mungkin karena mau perjalanan turun. Pagi itu kita makan besar. Semua logistik dimasak. Entah menu pagi ini dinamakan apa karena semua lauk yang kita bawa tersaji. Kita makan pagi itu. Insting keganasan predator saat makan pun muncul. Selesai makan, Aneh suruh packing dan copot tenda. Packing selesai, dan kita siap-siap untuk turun. Sekilas Aneh tengok ke atas. Merbabu, dirimu begitu indah. Sangat-sangatlah indah. Hingga misteri dalam dirimu tak terlihat karena pancaran keindahanmu. Entah kapan lagi kita bertemu. Yang pasti, kini aku rindu pada dirimu. Karena dirimu bagiku bagaikan sebuah candu. Aneh pimpin doa dan kita turun. Di perjalanan turun, gak ada gangguan-gangguan yang ekstrim. Hanya panggilan-panggilan seperti panggilan nama. Nama kami pun dipanggil, tapi kita tetap jalan dan nunduk. Acuh tak acuh, kita tetap jalan. Akhirnya, kita sampai di base camp. Istirahat 3 jam di sana, lalu kita nyarter losbak warga buat nganterin sampai terminal Tidar. Kita akhirnya sampai di Tidar. Mas Ical dan Bang Jawa memutuskan buat memisahkan diri di Tidar. Ya, karena mereka berdomisili di Magelang, Aneh benar-benar terima kasih sama Mas Ical. Kalau gak ada dia, apa jadinya perjalanan kali ini? Setelah itu, Aneh mutusin buat naik bus Ramayana lagi jurusan terminal Jombor. Aneh milih duduk sendiri. Aneh terlelap beberapa saat di bis. Pas bangun, di samping Aneh udah ada kakek-kakek leluhur Aneh yang waktu itu. Dia ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, kamu udah tahu siapa saya bukan? Saya leluhurmu. Tapi itu nggak penting. Yang terpenting adalah kamu dapat banyak wejangan dari perjalananmu. Jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan untuk mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku akan terus bersama kamu, karena darah kanjeng pangeran ada di dalam dirimu. Aneh cengok. Aneh masih gak percaya. Sampai sekarang bahkan gak percaya. Bodoh amat. Yang bisa Aneh simpulin adalah sebuah perjalanan dilakukan adalah bertujuan untuk mencari tahu hal yang seharusnya diketahui oleh setiap manusia. Bahwa kita itu kecil. Tuhan menciptakan kita agar kita terus bersyukur atas karunia-Nya. Contohnya, gunung. Indah itu mahakarya Tuhan. Kita menikmati keindahannya. Kita sadar bahwa kita itu sangat kecil. Tak pantas untuk sombong. Apa yang bisa kita sombongkan? Lalu, kakek itu hilang, entah kemana. Tujuan dari sebuah perjalanan adalah pulang ke rumah. Jangan pernah takut untuk menjelajah. Karena alam itu seperti ibu. Dia adalah pelarian terbaik saat kita membutuhkan semangat baru. Alam bagaikan guru, mengajari kita banyak hal tentang kehidupan. Alam selalu mengerti apa yang kau butuhkan.